Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang masih sampai saat ini stay tune ibadah. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita akan saat teduh sejenak. Saya memberi waktu untuk teman-teman pribadi, lepas pribadi, untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kita akan satu pujian, mampirlah dengar doaku. Shalom teman-teman, aku yakin teman-teman dimanapun berada masih dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu kita akan angkat satu pujian, Kasih Allah tak berkesudahan. Tepuk tangannya dong. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
mulai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Oke, sebelum teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Bapa, kami Tuhan anak-anak-Mu sedang berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan beribadah Bapa. Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan baik Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Di masa pandemi ini pasti kan ada beberapa dampak nih teman-temannya buat kita. Mungkin antara lain teman-teman ada susah sekolah, susah ketemu teman-teman, terus ada beberapa teman-teman yang mungkin udah gak bekerja lagi sekarang atau jam kerjanya dikurangi. Tapi kita harus selalu yakin kalau rencana Tuhan itu baik. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu ditulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seperti firman tersebut bahwa kita harus bersukacita karena hati yang gembira adalah obat. Kita akan satu pujian, ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan sekali lagi ya teman-teman. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya.
Kita sama-sama yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan buat kita. Dalam kondisi apapun, kita akan merasa damai dan tenang kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan Yesus. Oke, sebelum masuk ke ruang firman, kita akan satu pujian dari NKB 40, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat malam anak-anakku, pemuda dan pemudi Jemaat Dianapura. Pada malam hari ini dalam ibadah pemuda, Pak Pendeta mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini berdasarkan Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Pak Pendeta mau baca dulu ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman ini dan juga memahaminya dengan benar dan melakukannya. Adik-adikku, anak-anakku, pemuda dan pemudi, salam optimis dalam Kristus untuk anak-anakku semua.
Bagaimana kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian selama ada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Apakah kalian, anak-anakku, masih memiliki semangat untuk meraih mimpi-mimpi kalian yang tinggi? Ataukah semangat itu sudah mulai melemah? Karena bekal kalian sudah mulai menipis. Jangan. Lihatlah semangat orang tuamu yang selalu berjuang dan berjuang agar anak-anaknya tetap bisa makan. Tetap bisa sekolah. Orang tua itu ingin anak-anaknya meraih impian dan cita-citanya. Jangan sampai kalian malah ogah-ogahan tidak menggunakan waktu di rumah dengan tepat guna. Jangan sampai kalian hanya menggunakan waktu di rumah hanya untuk bermain-main saja, buka HP, main game, buka ini, buka itu, dan lain sebagainya. Jangan sampai waktu di rumah hanya menjadi habis percuma, tidak berguna. Tetaplah kalian belajar, tetaplah tatap masa depan dengan jelas, dengan mata yang jelas. Tetaplah kejar hari esok yang lebih baik. Itulah semangat yang harus ada pada kalian dan harus tetap dimiliki. Selain belajar di rumah, sedapat-dapatnya bantulah orang tua untuk mencari penghidupan dan biaya untuk meraih masa depan itu. Nah, ini anak pintar, ini anak cerdas. Jangan tidur melulu, jangan bangun jam 10. Jangan santai tanpa peduli hari esok. Bangunlah pagi-pagi, kejar itu rezeki, kejar lakukan tugas dengan baik dan rajin. Semakin cepat kalian menyelesaikan tugas, PR sekolah ataupun pekerjaan di rumah membantu orang tua, kalian semakin dekat dengan keberhasilan. Tapi semakin kalian malas-malas tidur sampai jam 12 siang, maka keberhasilan pun menjauh. Nah, adik-adikku, sambil menaati protokol kesehatan COVID-19, kalau kalian pergi kemana-mana, jangan lupa pakai masker. Datang dari mana-mana, jangan lupa cuci tangan. Bertemu dengan teman, jangan berdekat-dekatan, pakai jarak 2 meter gitu ya. Jangan bersin sembarangan, jangan batuk sembarangan, tapi tutuplah mulut. Dengan kalian menjaga, memakai masker sendiri, itu artinya kalian menjaga agar diri kalian tidak mudah terinfeksi oleh virus COVID-19 dan juga menjaga agar teman kalian itu tidak terinfeksi virus juga. Nah, teruslah berusaha sambil kita bekerja, sambil mentaati protokol COVID itu, kita berusaha terus membangun diri untuk dengan pasti meraih keberhasilan ke depan. Saya harus menjadi orang yang berhasil. Saya harus menjadi anak yang bisa diandalkan oleh orang tua. Jangan bergantung sepenuhnya kepada orang lain atau bergantung seterus-terusnya sampai besar kepada orang tua. Jangan sampai menyesal adik-adikku, anak-anakku, sebab waktu itu tidak pernah berulang kembali. Jangan sampai menyesal nanti, sebab waktu tidak pernah berulang kembali. Hari esok tidak akan pernah kembali. Minggu lalu tidak akan pernah terjadi lagi. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Pakailah waktumu, waktu kita ini singkat. Bakarlah semangat juangmu ketika itu melemah, bakar sehingga dia terus membara. Bakarlah optimismemu. Saya harus berhasil. Saya harus membanggakan orang tua. Hanya orang yang optimis akan meraih cita-citanya.
Nah, malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengenai siapa itu Tuhan Yesus yang diterangkan oleh kitab Ibrani 1 ayat yang ketiga. Apakah kalian ingat bunyi pengakuan iman rasuli yang berbunyi tentang atau yang berbicara tentang Tuhan Yesus? Ayo, siapa ingat? Coba diingat-ingat dulu, Pak Pendeta pernah meminta kalian ketika katekisasi untuk menghafal di luar kepala tentang pengakuan iman rasuli. Pada poin berapa itu? Ada berapa poin pengakuan iman? Ada 12 poin itu, anak-anakku. Dan yang berbicara tentang Tuhan Yesus itu poinnya paling banyak, yaitu poin kedua sampai poin yang ketujuh. Pak Pendeta membaca ya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, anak-anakku, dari pengakuan iman itu, nih Pak Pendeta tidak selesai, ini cuma berbicara tentang Tuhan Yesusnya saja. Dari pengakuan iman itu kita dapat melihat bahwa eksistensi, nah apa itu eksistensi? Keberadaan atau kepribadian diri Tuhan Yesus itu, keberadaan Tuhan Yesus itu sebagai anak tunggal Bapa itu dikandung oleh Roh Kudus dari Roh Allah dan lahir melalui darah Maria. Ia menjadi manusia untuk melakukan misinya, menderita, mati dan bangkit kembali untuk menebus manusia, menebus kita dari kebinasaan kekal menuju kepada hidup yang kekal. Dan setelah melakukan misinya itu, Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, yaitu kembali ke surga, ke tempat di mana ia datang. Tempat dari mana ia datang, yaitu kembali kepada Bapa di surga. Dan Bapa mengaruniakan di surga itu, mengaruniakan tempat yang mulia, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi kitab Ibrani 1 ayat 3 ini menerangkan bahwa Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, begitu bahasanya. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah. Apakah artinya kalimat itu? Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah datang dari Allah atau bersumber dari Allah. Bukan hanya bersumber dari Allah, tetapi ia sendiri adalah gambar Allah. Wujud gambar Allah. Jadi kalau orang ingin mengetahui tentang Allah, jadi kalau kita ingin mengetahui tentang siapa itu Allah, maka itu dapat kita jumpai di dalam pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, percayalah kepadaku bahwa aku dari Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Barang siapa mengenal aku, ia mengenal Bapakku, dan barang siapa melihat aku, ia juga melihat Bapakku. Kasih Bapa itu dapat kita lihat dan rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan karya keselamatan yang dikerjakannya, maka kita dituntun pada jalan menuju Allah Bapa di surga. Jadi anak-anakku, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah wujud dari Allah yang turun menyapa kita, menyelamatkan kita. Terakhir nih ya, sebagai generasi penerus keluarga, kalian sebagai generasi penerus gereja, sebagai generasi penerus negara dan bangsa, tetaplah bekerja keras. Jangan hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, meskipun kalian merasa mampu. Dan biasanya orang yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri akan menjadi sombong. Saya kan gitu, saya bisa. Tetapi ingat, satu saat kita akan terjatuh.
kemampuan kita terbatas. Tetapi yang paling penting adalah berjuanglah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa karena Tuhan, kita kuat karena kekuatan dari Tuhan, kita berhasil karena berhasil bersama dengan Tuhan. Majulah terus anak-anakku, meskipun masa pandemi, kita berkarya, kita belajar bersama dengan Tuhan. Maju terus dan terus maju. Allah Bapa dan Tuhan Yesus menuntun kalian pada keberhasilan. Karena itu jadilah anak-anak yang taat dan beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta atas firman-Nya. Sekarang kita akan lanjut dalam doa syafaat. Saya minta Palma untuk bawa kita dalam doa. Teman-teman, saat ini mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini kami mau bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh ada dalam ibadah streaming di Pemuda pada hari ini juga. Dan saat ini kami akan membawa doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Kami membawa dunia ini yang masih dalam wabah penyakit COVID-19, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan penyakit ini agar segera cepat teratasi dan antivirusnya dapat cepat ditemukan. Bagi orang-orang yang sakit segera dipulihkan dan orang-orang yang sehat tetap diberikan daya tahan tubuh yang baik. Dan juga bagi setiap tenaga medis yang sudah bekerja berbulan-bulan ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, berkati mereka kekuatan, kesehatan agar mereka bisa melakukan tugas mulai ini dengan baik Tuhan Yesus ya Tuhan. Berkati juga bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang menyelenggarakan ibadah streaming ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati walaupun masih ada yang dalam keterbatasan alat, tapi tidak mengurungkan semangat kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat pemuda Dianapura. Tuhan tahu setiap problematika kami. Tuhan Yesus memberkati apapun yang menjadi pencapaian kami ya Tuhan, kiranya kami dapat meraihnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam pendidikan, yang di tingkat sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi, baik juga yang akan menghadapi ujian. Tuhan memberkati kami semua agar kami bisa mengikuti pendidikan kami dengan baik dan bisa mencapai keberhasilan hanya dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan teman-teman kami, Tuhan berkati mereka juga agar mereka dapat bekerja dengan baik dan bisa menjadi terang dan garam ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih dalam mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus berkati mereka agar di waktu yang tepat mereka dapat siap menerima itu semua ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang akan dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati supaya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah segenap doa seluruh permohonan kami. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menutup dengan pujian Nothing's Gonna Stop Us Now. I will sing if your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall bless you now. Oh, oh, oh. We bless you now. Oh, oh, oh. Let's dance. 1, 2, 3, go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you.
are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You call me up from the dark. No, I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 1, 2, 3, jump. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Oke teman-teman, untuk menutup ibadah kita akan menerima berkat. Saya persilakan Pak Pendeta untuk membawa kita dalam doa berkat. Anak-anakku sekalian, sekarang bekerjalah kembali dalam keluargamu, kembalilah ke rumahmu, kembalilah bekerja dan belajarlah dengan sukacita. Berkat Tuhan menuntun. Tuhan memberkati dan melindungi anak-anak ini. Tuhan memberkati dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, anak-anakku, dan memberi damai sejahtera. Amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap stay tune ibadah kita walaupun online. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas pada malam hari ini. Oke, untuk ibadah minggu depan kita akan tetap online. Teman-teman tetap masih bisa stay tune. Dan juga untuk yang bertugas akan dikabarin lewat grup WhatsApp. Nah teman-teman, untuk persembahan teman-teman masih bisa memberikan berkatnya dari Tuhan itu lewat Nova. Nanti nomor rekeningnya akan ada di bawah sini. Dan juga ada opsi kedua, yaitu teman-teman bisa ke Pastori hari Minggu untuk ketemu Nova. Untuk yang transfer, teman-teman bisa foto bukti transfernya dan kirim ke Nova untuk konfirmasi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.